Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmanisa Salsabila dengan NPM C0C021046. Jadi di video saya yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai accounting in action. Dan di situ juga saya sudah membahas sedikit mengenai tahap recording atau tahap pencatatan. Nah, namun kali ini saya akan menjelaskan lebih mendetail mungkin dari video sebelumnya. Nah, jadi recording proses ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap pencatatan, tahap pengklasifikasian, dan juga tahap pengikhtisaran. Tahap pencatatan sendiri yaitu mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksinya ke jurnal. Jurnal itu merupakan catatan akuntansi yang pertama kali kita lakukan ketika sudah terjadi transaksi. Dan transaksi itu ditulis secara kronologis atau berurutan sesuai tanggal kejadiannya. Jurnal itu terdiri dari jurnal umum dan juga jurnal khusus. Jurnal umum terdiri dari kolom tanggal, keterangan atau nama akun, referensi atau kode akun, kolom debit dan juga kolom kredit. Jurnal khusus biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang sifatnya sering terjadi. Maka akan lebih efektif menggunakan jurnal khusus ini. Nah, dan jurnal khusus terdiri dari jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pembelian. Kita lanjutkan dengan tahapan selanjutnya, yaitu tahap pengklasifikasian. Pengklasifikasian ini berarti memposting ke buku besar. Jadi dari tahap pengklasifikasian ini adalah proses memposting atau memindahkan informasi dari jurnal ke buku besarnya masing-masing. Jadi nanti setelah kita catat transaksinya dari jurnal, nanti akan kita posting, nanti akan kita pindahkan informasi tersebut ke buku besar. Dan yang ketiga adalah tahap pengikhtisaran, yaitu menjumlahkan saldo dari setiap akun pada setiap akhir periode, dan akan menyusunnya nanti dalam suatu daftar yang disebut neraca saldo. Neraca saldo ini sendiri adalah daftar yang membuat akun-akun beserta saldonya masing-masing pada tanggal tertentu. Nah, lalu ada sedikit pengertian dari akun. Akun ini adalah tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi. Akun ini terdiri dari 5 kelompok utama, yaitu ada akun aset, akun liabilitas, akun ekuitas, akun penghasilan, dan akun beban. Nah, setiap kelompok akun utama ini tadi akan terbagi lagi menjadi beberapa subkelompok, dan setiap subkelompoknya nanti akan memiliki akun-akun individualnya sendiri. Misalnya, akun utamanya itu aset. Nanti dibagi ke dalam subkelompok akun utama tadi, jadi aset lancar. Nah, dan di akun individualnya nanti dibagi lagi menjadi kas, piutang usaha, perlengkapan, dan lain-lain. Nah, contoh soalnya, perusahaan pencetakan membeli mesin cetak senilai $5.000 secara tunai. Maka transaksi ini akan dicatat pada akun-akun yang terpengaruh, yaitu akun equipment atau akun peralatan. Kenapa peralatan? Karena di sini kan perusahaan tadi membelinya mesin cetak. Mesin cetak ini berupa peralatan. Nah, lalu akun yang kedua ada akun cash. Kenapa akun cash? Karena perusahaan membeli secara tunai. Seperti soal tadi kan membeli mesin cetak senilai $5.000. Nah, jadi seperti itu contohnya. Nah, bentuk paling sederhana dari akun itu dia seperti huruf T, atau biasa disebut juga dengan accounting. Jadi setiap akun itu nanti mempunyai 2 sisi. Sisi kirinya debit dan sisi kanan itu kredit. Dan nanti pada setiap akhir periode, akun-akun ini akan dihitung berapa saldonya dengan cara menghitung selisih antara jumlah pada sisi debit dengan jumlah pada sisi kredit. Misalnya jika akun kas jumlah sisi debitnya $100, sisi kreditnya $80, maka akun kas bersaldo debit sebesar $20. Jadi aturan debit kredit itu bersama dasar akuntansi yang berlaku dalam praktik bisnis biasanya itu
yang berlaku itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Itu rumus yang dipakai. Nah, kita lanjutkan dengan mencatat transaksi ke dalam jurnal. Setiap terjadi transaksi dan ketika transaksi tersebut dicatat pada jurnal umum, maka itu minimal 2 akun akan melibatkan 2 akun seperti itu. Di mana satu akun akan didebitkan dan satu akunnya lagi akan dikreditkan dengan jumlah secara nominal pada sisi debit dan sisi kreditnya yang sama. Jadi di posisi debit yang di sebelah kiri dan di sisi kredit yang sebelah kanan tadi harus sama, harus seimbang. Nah, maka sebelum staf akuntansi mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal, kita harus memastikan dulu transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun apa saja, dan harus tahu akun tersebut akan dicatat pada sisi debit ataukah sisi kredit. Contoh soalnya, pada tanggal 1 September 2020, Saiful menginvestasikan uang tunai $20.000 untuk mendirikan perusahaan jasa konsultasi akuntansi dengan nama PT MH Consulting. Investasi ini nanti ditukarkan dengan kepemilikan saham biasa. Dari transaksi tersebut ya, maka PT MH Consulting memperoleh aset berupa uang tunai, yang artinya aset perusahaan berupa kas akan bertambah $20.000. Dan karena investasi ini ditukarkan dengan kepemilikan saham, maka ekuitas PT MH Consulting berupa modal saham biasa atau share capital ordinary bertambah sebesar $20.000. Dan perlu kita ingat bahwa aset itu memiliki saldo normal debit. Dan saldo normal merujuk pada setiap penambahan, yang artinya karena dari transaksi ini cash atau kas PT MH Consulting bertambah, maka akun kas akan didebitkan sebesar $20.000. Dan karena ekuitas PT MH Consulting berupa modal sahamnya juga bertambah, maka akun share capital ordinary-nya atau modal saham biasanya akan dikreditkan. Nah, jadi seperti itu. Lalu kita lanjutkan dengan memposting ke buku besar. Setelah transaksi yang sudah kita catat dalam buku jurnal tadi, kita akan melanjutkannya dengan memposting ke buku besar. Jadi kan setiap akun itu memiliki buku besarnya. Misalnya akun kas memiliki buku besar kas, akun piutang memiliki buku besar piutang. Dan akun-akun tertentu seperti piutang dan utang, selain memiliki buku besar, juga memiliki buku besar pembantu. Misalnya buku pembantu piutang, yang merupakan catatan yang merinci piutang yang dimiliki perusahaan terhadap setiap pelanggannya. Posting itu berarti ini ya, memindahkan informasi dari jurnal ke buku besarnya masing-masing. Dan buku besar ini kita bisa mencatatnya dalam 2 bentuk. Yang pertama ada bentuk akun T, atau dia itu berbentuk huruf T, dan juga bentuk form standar, yang seperti biasa kita lakukan menggunakan tabel-tabel biasa. Lalu setelah kita memposting ke buku besar, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan menghitung saldo dari setiap akun dengan cara menghitung selisih antara jumlah pada sisi debit dan jumlah pada sisi kredit, dan menempatkan saldo akun tersebut pada sisi yang lebih besar. Misalnya untuk akun utang usaha, jumlah yang didebit $500 dan jumlah kreditnya $800. Maka akun utang usaha tersebut berada pada sisi kredit senilai $300, karena 800 dan 500 akan menjadi $300 kan. Dan jumlah total debit dan total kredit pada neraca saldo itu juga harus seimbang atau harus balance. Nah, neraca saldo yang jumlah debit dan kreditnya seimbang saja itu biasanya belum bisa dipastikan benar saldonya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu ya. Misalnya, ada transaksi yang tidak terjurnal. Ada beberapa transaksi yang sudah dilakukan namun tidak tercatat ke dalam jurnal. Lalu, misalnya ada transaksi yang terposting 2 kali. Nah, ada faktor-faktor lainnya yang akan menyebabkan saldonya itu tidak benar atau salah. Untuk bentuk dari neraca saldo mungkin bisa dilihat ya di internet, mungkin bisa dilihat sendiri-sendiri karena tidak bisa ditampilkan di sini, mohon maaf. Nah, kita lanjutkan dengan siklus akuntansi. Jadi kita runtut dari awal,
Dimulai dari adanya transaksi, berdasarkan bukti transaksi akan dicatat pertama kali dalam jurnal, lalu informasi dari jurnal akan diposting ke buku besar, menjumlah saldo di akhir periode masing-masing akun, dan lalu menyusunnya ke neraca saldo. Selanjutnya akan dibuat jurnal penyesuaian, karena beberapa akun dalam neraca saldo belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Lalu nanti akan diposting lagi ke buku besar, jumlahkan lagi akun-akunnya, kemudian susun neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian menyusun laporan keuangan, dimulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya akan dibuat jurnal penutup untuk menutup akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun dividen. Kemudian posting lagi buku besar dan hitung lagi saldo akun-akun dan susun neraca saldo setelah penutupan. Saldo-saldo dari akun-akun yang ada pada neraca saldo setelah penutupan ini nanti akan dijadikan saldo awal untuk periode berikutnya. Nah, mungkin cuman itu ya yang bisa saya jelaskan, sedikit penjelasan dari saya mengenai tahapan recording atau recording proses. Jadi saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya sudah menonton. Maaf karena penjelasannya mungkin berbelit-belit dan mungkin susah dipahami. Semoga penonton dan pendengarnya bisa sedikit memahami penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa.